Di awal cerita, kita sedang diperlihatkan dengan sosok seorang wanita, yang mana diketahui bernama Kim Ah-yeol. Ia tinggal berdua, dengan adik perempuannya di sebuah apartemen, mereka tinggal berdua. Ini karena orang tua mereka sudah tiada, kehidupan mereka tergolong pas-pasan, bahkan Ah-yang ini telat membayar uang sewa apartemen. Sedangkan sang pemilik apartemennya itu, ingin dia segera membayarnya, atau mengusir mereka berdua pergi dari apartemennya. Ah-yang pun, kini sedang berjalan menuju tempat bekerjanya, namun ketika dalam perjalanan, ia bertemu dengan Kidambi. Jadi dia ini adalah adik perempuannya, adiknya itu, terlihat tengah diejek oleh sekelompok teman-temannya. Karena mereka tidak memiliki seorang ayah. Setelah mendengar itu, kemudian Ah-yong mencoba mendekatinya dan mencoba untuk menghibur, dan bahkan ia, mencari-carikan seorang ayah. Saat acara camping yang akan diselenggarakan nanti, dan lalu kini Ah-yang sudah berada di tempat kerjanya. Di sana, ada orang yang bernama Yun Jo-ho, dia ini adalah sahabat Ah-yang, yang sudah lama sekali, yaitu mereka berteman sejak 7 tahun silam. Kemudian setelah itu, ketika ia menceritakan keadaannya pada Joho, ia pun langsung ditawari untuk tinggal saja di rumahnya. Namun Ah-yang menolaknya, karena itu sungguh akan sangat merepotkannya, dan ia merasa tak enak. Sedangkan kini, dan Bettini, tengah berdiri di depan kaca restoran, kaca itu yang melihatkan seorang anak, dengan ayahnya yang sedang berdua, kemudian sang penjaga toko pun keluar, dan mencoba mengusirnya. Dengan agak lumayan kasar, tak lama dari itu lalu datang seorang laki-laki, yang bernama Suryo Sang, tak banyak yang tahu, akan tetapi ia adalah seorang CEO dalam sebuah perusahaan. Ia pun kemudian mengajak Dan B, untuk makan, karena ia melihat Dan B kelihatannya kelaparan. Saat selesai makan, di sini Dan B pun menceritakan, bahwa yang dilihatnya bukanlah makanan, namun ia iri dengan ayah dan anak yang sedang bersama. Setibanya di rumah, setelah acara makan itu, Dan B pun, kini menceritakan semua kejadian tadi kepada Ah-yang. Sedangkan Yeo Sang, esok harinya mendatangi ke tempat kerja Ah-yeon, dia di sana menawarkan sebuah perjanjian, yakni ia akan memenuhi semua kebutuhan mereka berdua, yaitu, Dan B dan Ayong. Namun dengan satu syarat, ia akan menjadi ayah bagi mereka berdua, dan kemudian ia pun memberinya beberapa hari, untuk berpikir atas tawarannya itu. Ah-yang pun, kemudian bercerita pada Johong, perihal ajakan kontrak yang ditawarkan oleh Yu Sang padanya itu. Namun Johun ini, tentu saja tidak memberikannya izin, kepada mereka berdua, karena sudah pasti, mereka akan tinggal bersama dalam satu rumah di sana. Namun Ayong tidak menanggapinya, karena Ayong tak ada pilihan lain, dan tawaran tersebut setelah dipikir-pikir, memang membawa keuntungan satu sama lain, dan tak lama dari itu, kini ia pun memilih mengambil kontrak tersebut, dan pergi ke rumahnya Yusang. Setelah sampai di sana, ia bersama Danbi, disambut oleh pemilik rumah, dan kedepannya selama kontrak berjalan, mereka akan tinggal bersama-sama. Karena sekarang Yusang, sudah berstatus sebagai ayah dari Ah-yang, dan Jung Be. Lalu keesokan harinya, ia menceritakan pada Joho, jika ia mengambil tawaran tersebut, reaksi Joho sudah jelas sekali, bahwa ia sangat tidak setuju. Namun apalah daya, ia tidak bisa berkutik lagi, karena ia sudah mendatangani kontrak, dan tidak bisa dibatalkan begitu saja. Rezeki saat di rumah hanya tinggal mereka berdua, yakni Ah-yang dan juga Yusang, karena saat ini, dan bisa sedang pergi berkemah di sekolahnya. Di sini mereka pun membuat beberapa peraturan, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, antara mereka berdua. Di keesokan paginya, ketika Ah-yang sedang menjemur pakaian di halaman rumah, tiba-tiba ada yang datang seorang pria, yang cukup berumur, menghampiri rumahnya nih. Yusang yang melihat, itu pun dengan segera mendekat, dan memberitahu, jika itu adalah pamannya. Kemudian sang paman pun bertanya, pada Yusang, siapa perempuan yang ada di rumahnya itu?
Karena Yusan sangat takut sekali, bisnis yang dijalaninya akan hancur, jika mengatakan yang sebenarnya. Maka ia pun mengatakan, bahwa perempuan ini adalah pembantunya. Sang paman yang mendengar itu pun pergi, meninggalkan mereka. Namun ia masih sedikit curiga, dan akan terus memantaunya, dan semenjak kejadian itu, kini Usang sangat merasa bersalah. Ah Yang pun sangat memahaminya, akan keadaan saat ini. Dan kini mereka pun pergi berdua ke sebuah tempat, di sana mereka saling bercerita bebas tanpa gangguan. Namun ternyata momen itu, ada yang memantaunya, dan kemudian mereka juga memotret momen tersebut. Kemudian esok harinya Ah Yang ini, akan pergi ke sebuah pesta pernikahan seorang temannya. Ia pun mengenakan sebuah dress, yang membuatnya cantik sekali, sampai membuat Yusang, terdiam sejenak melihatnya. Setelah pulang dari pernikahan itu, ia pun kini bersama dengan Suho. Tak lama dari itu, kemudian ia melihat berita, dan di berita itu memuat sebuah artikel, di mana foto dirinya bersama Yusan, telah tersebar luas di internet, dan mungkin hal ini akan mengakibatkan, perusahaan Yusang bermasalah akibat berita ini. Namun saat ini, Jok ini lebih khawatir dengan Ah Yong karena keterlibatan dengan kontrak tersebut, lalu tak lama kemudian, datang Yusang ke tempat Ah Yang berada. Betapa kagetnya, ketika Joho pun menghalanginya dan mengatakan, jika ia yang akan menjaga Ah Yong mulai saat ini. Dan dia juga bilang, bahwa ia menyukai Ah Yur. Namun Yusang, pun kini berubah pikiran, dan ia pun mengatakan, jika ia akan segera membatalkan kontrak mereka, sebagai anak dan ayah, dan juga sebagai gantinya. Ia ingin menjadikan Ah Yang, sebagai wanita pendampingnya. Setelah itu ia pun pergi dan sambil menunggu Ah Yang, memberi jawaban, atas perkataannya tadi, dan saat ini, Ah Yang, kini berhadapan dengan Joho, yang baru saja mengatakan jika ia menyukai dirinya. Kemudian, ia pun dengan sangat berhati-hati, untuk mengatakan, jika ia menganggap Joho hanya sebagai sahabatnya, tidak lebih dari itu. Tak lama kemudian, Ah Yang pun segera pergi, untuk menyusul ke tempat Yeosang berada, dan di sana ia pun seakan menerima Yeosang, dan ia akan menunggu, hingga masalah pekerjaan Yusa ini selesai. Kemudian, mereka berdua pun, memutuskan untuk berciuman dan itu berarti sebagai tanda perpisahan. Setelah kejadian ini, mereka berdua pun sempat hilang kontak, sampai selang beberapa bulan. Ah Yang pun, kini kembali lagi bekerja seperti biasa di sebuah kafe. Saat ia sedang fokus dengan pekerjaannya, tak disangka sekali, tiba-tiba, ada muncul seorang pelanggan masuk, dan ternyata itu adalah Yusang. Hal itu membuat Ah Yang pun, sangat kaget bukan main, dan ia pun dengan perasaan senang ia menyambutnya, dengan sebuah pelukan setelahnya. Juho pun, mengajak Yang untuk menikah, dan ingin menjadikannya istrinya. Jadi, biarpun kita merasa lelah, akan masalah yang tengah dihadapi, dan sesulit apapun itu, janganlah pernah menyerah. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.